Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Sadaqallahul azim. Para ibu, para bapak, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya polemik masalah pembunuhan almarhumah Vina yang terjadi 8 tahun yang lampau. Sekarang baru ribut tentang siapa pembunuhnya. Yang lucu, ada seorang yang kesurupan mengaku kedatangan roh yang sudah meninggal. Nah, inilah yang ingin saya bahas berpanjang-panjang. Apakah benar bahwa orang yang mati itu bisa datang kembali? Apakah benar orang mati itu bisa dimintai fatwa? Apakah benar orang yang mati itu bisa dijadikan saksi? Para bapak, sebelum saya menjawab masalah ini, saya jelaskan dulu bagaimana kepercayaan orang awam yang merupakan pengaruh dari filsafat Hindu, kejawen, dan sebagainya. Memang para ibu, para bapak, orang awam beranggapan bahwa orang mati itu bisa didatangkan. Kita masih ingat tahun 80-an. Ada seorang sutradara namanya Sumanjaya. Mau ngarang sebuah film yang berjudul Wali Songo. Ya. Maka untuk mengetahui cerita persisnya Wali Songo, dia sengaja datangkan ruh Sunan Kalijogo. Ya. Kemudian merasuk ke dalam seorang dukun yang bernama Tinwartiningsi. Sehingga Tinwartiningsi itu suaranya berubah. Konon katanya yang datang itu rohnya Sunan Kalijogo. Lah inilah orang awam. Ya. Kita dulu zaman kecil juga suka mainan namanya jailangkung. Ingat ya. Canting, dikasih baju, kemudian dikasih tulisan. Nah, bisa nulis. Kamu siapa? Nulis, saya namanya Minco. Ada apa kamu meninggal? Bunuh diri karena putus cinta. Nah, nulis. Apa benar itu orang mati datang lagi? Di daerah barat sana, di negara Amerika, Eropa juga ada paham seperti itu. Namanya spiritism. Orang mati katanya didatangkan. Itu datang. Kelihatan kelunu persis. Tapi tidak bisa dekat dari kejauhan. Sampai sempat difoto. Apa itu? Nah, ini dijawab oleh seorang pakar masalah spiritism. Ini seorang dari Mesir. Beliau mengarang buku namanya 30 Years Among the Dead, 30 tahun bersama orang mati. Dalam kitabnya itu dia mengatakan kita selama ini dibujui oleh jin. Yang mati datang itu bukan yang mati, yang datang itu orang mati, bukan. Itu jin. Membo-membo seperti orang yang mati, bujui kita. Ya, jadi inilah para bapak, kepercayaan selama ini di kalangan orang awam yang merupakan pengaruh dari ajaran Hindu, kejawen dan sebagainya tidak bisa dibenarkan.
Ya, orang kalau sudah meninggal itu ada semacam dinding pembatas. Orang sana yang sudah meninggal tidak tahu keadaan dunia, orang dunia tidak tahu keadaan mereka. Ya, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marajal bakhraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan." Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut yang bertemu. Di antaranya kedua batas itu tidak bisa melampaui yang satu terhadap yang lain. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada dua laut yang beda, airnya beda, segalanya warnanya beda, itu bisa bertemu tapi tidak nyampur. Loh, kan aneh ya. Apa benar itu? Ada. Hal ini telah diselidiki oleh seorang ahli masalah laut namanya Dr. William Hay. Ternyata di Laut Atlantik sana, yaitu di Selat Gibraltar, terjadi itu dua lautan yang beda sifatnya, airnya beda, rasanya beda, yang satu asin, yang satu ndak asin, bisa ketemu tapi ndak nyampur. Mengapa? Karena ada dinding pembatas. Inilah yang diistilahkan dengan barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu artinya pembatas, dinding pembatas. Nah, demikian pun kita manusia ini. Kalau sudah meninggal itu pindah ke alam barzakh. Mengapa dinamai alam barzakh? Karena terdinding. Antara kita dengan orang mati itu terdinding, tidak bisa nyampur. Orang mati ya di alamnya sana, alam barzakh, alam kubur. Kita masih di dunia. Mereka tidak tahu nasib kita, kita juga tidak tahu nasib mereka. Terputus. Jadi tidak benar kalau ada orang mati bisa datang lagi, apalagi dimintai fatwa. Ya, orang kalau sudah meninggal itu sudah di alam sana, bukan kuburan. Alam kubur barzakh itu bukan kuburan. Pak, kuburannya tak bongkar kok wong ya sik kenceng, jare sapa iso lungguh ditakoni malaikat. Bukan situ alam barzakh, alam kubur, alam nun jauh di sana, bukan kuburan. Ya, nah inilah paham agama kita Islam. Nabi bersabda, "Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai. Apabila manusia meninggal maka terputus amalannya. Artinya dia sudah tidak bisa amal lagi dan tidak ada tuntutan kewajiban. Orang yang sudah meninggal tidak ada tuntutan sholat, zakat, berdakwah. Nah, jadi tidak benar kalau ada orang mati datang ke dunia lantas memberikan pengajian. Kok ono wong mati ngekei pengajian, ya? Sunan Kalijogo didatangkan kemudian memberikan fatwa. Bukan, itu jin membo-membo seperti beliau. Bujuki kita. Nah ini patut kita pahami, ya. Lah bagaimana Pak nasib mereka? Kita tidak tahu. Kita hanya diberitahu oleh Rasulullah demikian. Inna nasamatul mu'min
tasrahu fil jannah haitsu sya'at wa nasamatul kafir fi sijjin. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Sesungguhnya orang mukmin yang sudah meninggal itu berjalan-jalan di surga. Ya, kemana dia suka. Sedangkan orang kafir di neraka. Ini sementara menurut hadis ini. Ada lagi hadis yang lain menyebutkan orang yang meninggal, orang mukmin itu dipersilakan tidur kembali. Seakan-akan dia tidur di pembaringan empuk yang nyaman. Baru nanti kiamat dibangunkan kembali. Dikembalikan pada jasadnya. Macam-macam. Ya, walhasil orang yang sudah meninggal di sana di alam barzakh sudah tidak ada hubungan lagi ke dunia. Orang Jawa itu kadang-kadang aneh-aneh ya. Orang kalau meninggal belum 40 hari katanya masih gentayangan di sekitar rumah nggih. Terus disediani ya senengane opo? Disediani kolak, disediani kopi. Kok nas bengi kalong lho kalong mak bengi teko. Ya dipangan tikus iku. Ya. Jadi tidak benar orang mati datang lagi. Itu hanya jin yang membo-membo ya. Ya. Nabi memang mengatakan jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi orang kesurupan itu sebetulnya orang yang lemah jiwanya kemudian kedatangan jin. Di sini disebutkan Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khasyitu ayyakdifa fi qulubikum syai'a. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya jin setan itu mengalir dalam diri anak cucu Adam seperti aliran darah. Aku takut ia melemparkan sesuatu ke dalam hatimu. Jadi sewaktu-waktu kalau kita dalam keadaan tidak kontak dengan Allah, hati kita kosong, ya, dalam keadaan panik, dalam keadaan depresi, ya, pokoknya, ya, lemah, jiwa kita lemah. Mereka itu bisa datang lewat jalan darah, merasuk ke dalam tubuh manusia lantas kesurupan. Nah. Ini lantas mengatakan saya ngaku sopo, lantas memberikan fatwa. Ini tidak bisa diterima. Bohong. Itu adalah reka-reka jin. Masuk ke dalam tubuh manusia, membo-membo ngaku orang yang sudah meninggal. Ya, jadi tidak benar itu. Jadi masalah kemarin yang orang kesurupan ya ngaku kedatangan rohnya orang mati bersedia sebagai saksi dalam pembunuhannya Vina. Nah itu bohong, tidak bisa. Dan kemarin sudah dinyatakan oleh para ahli hukum tidak bisa dijadikan saksi. Wong kesurupan kok dijadikan saksi ya opo, tidak bisa. Ya, jadi inilah para bapak kesimpulannya. Orang yang sudah meninggal itu di alam sana, di alam barzakh. Barzakh itu apa? Dinding pembatas. Jadi artinya sudah terbatas, tidak bisa ke dunia dan orang dunia tidak bisa tahu mereka. Mungkin ada yang bantah begini, Pak, tapi Nabi kita Muhammad SAW bisa itu mendengar itu. Kan ada keterangan. Nabi ketika berjalan di pekuburan, beliau berhenti lantas berdoa. Ketika ditanya, ya Rasulullah apa yang kau lakukan? Aku tidak sampai hati mendengar jerit tangis mereka di alam kubur. Ini mukjizat. Kita tidak bisa nyontoh. Memang ada keterangan seperti itu ya. Nabi ketika ditanya, ada apa ya Rasulullah?
Beliau lantas mengatakan mereka yang ada di alam barzah ini sedang disiksa. Dosa mereka tidak besar, dosa kecil. Di sini disebutkan innama la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma akaduhuma fakana yastatiru minal baul wa amal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Mereka dua orang ini di alam kuburnya sedang disiksa. Walaupun dosanya tidak besar. Apa? Yang satu suka baul, napa baul niku? Kencing tanpa disiram. Yang kedua suka namimah, adu domba. Gara-gara itu disiksa. Hanya Nabi yang bisa mendengar. Jadi kalau ada orang mengaku katanya bisa mendengar jeritan alam kubur, mendengar suasana di sana, bohong. Ya. Nah, akhir-akhir ini di YouTube itu ribet ya, ada namanya Gus Gufron itu ya. Anda mungkin sudah baca ya. Katanya bisa mendengar suara di dalam kubur. Dia sempat menegur malaikat mungkar nakir, malaikat kon jok takon bae. Kok ono menungso ngene malaikat. Nah, ini sekarang ribet jadi di YouTube ya, Gus Gufron. Nah, ini semua bohong, ndak bisa dipercaya. Mangkaten para rawuh napa ingkang saged kula sampaikan, dados kesimpulannya orang kalau sudah meninggal itu pindah ke alam lain namanya alam barzah. Barzah itu apa? Dinding pembatas. Dengan demikian maka tidak bisa kita tahu bagaimana keadaan mereka dan mereka pun tidak tahu keadaan kita. Kalau toh ada katanya orang mati didatangkan, itu bohong, itu semata permainan jin setan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, walaupun singkat, semoga ada guna dan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.